Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah masih menakdirkan kita, karena kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan dan kita masih diberikan kemauan untuk kembali menambah ilmu kita, untuk menambah iman kita kepada Allah tentunya, untuk menambah rasa cinta, rasa harap dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semuanya dipastikan sudah berdoa ya nak. Tidak lupa berpakaian yang rapi dan tetap bersemangat. Mari luruskan niat kita. Kita hadir di sini, duduk tenang kita, kemudian kita mendengarkan. Tidak lain tujuan kita adalah agar kita dicintai oleh Allah, agar kita disayangi oleh Allah. Namun sebelum kita ke materi yang hari ini, kita sebaiknya memurajaah atau mengulang kembali materi yang sudah dihafal sebelumnya. Kita mulai dari sifat senang bersama ya. Semuanya ikut murajaah, mengikuti ustadzah. Baik. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Lisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman tentang sifat gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, artinya dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Baik, alhamdulillah, insyaallah semuanya sudah hafal, mengerti maksudnya karena sudah dibacakan tafsirnya kemarin dan sudah dijelaskan maksudnya apa. Hari ini kita akan melanjutkan tentang tema sifat, tapi di subtema kebalikannya. Kalau kemarin kita belajar subtema sifat baik, ya, hari ini kita akan belajar tentang sifat buruk. Pertama, kita akan belajar tentang sifat rugi. Kenapa rugi? Kita pelajari terlebih dahulu karena porosnya dari semua sifat buruk, ya, contohnya riya, suka mengumpat, kemudian lalai dari mengingat Allah, itu semua berujung dengan sifat rugi. Semuanya akan rugi jika memiliki sifat-sifat buruk. Saya bacakan ayatnya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi. Innal insana lafi khusr. Tahu semua ya? Ada di surah apa? Iya, benar. Di surah Al-Asr, ayat yang ke-2. Benar sekali. Baik. Kita artinya insyaallah mudah juga. Saya baca langsung ayat dan artinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi. Innal insana lafi khusr. Artinya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi. Innal insana lafi khusr. Artinya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi. Innal insana lafi khusr. Artinya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud dari innal insana lafi khusr, artinya Allah telah bersumpah, ya, di ayat sebelumnya, di ayat pertama, wal asr, Allah bersumpah demi masa, bahwa manusia itu benar-benar merugi, benar-benar mengalami kerugian dan binasa. Itu maksud dari ayat ini. Merugi, kalau sampai di sini belum paham, maka kita lanjutkan dengan ayat setelahnya. Merugi, tapi ada yang dikecualikan oleh Allah dari sifat rugi ini. Siapa yang tidak rugi? Ya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman meyakini apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'annya, kemudian meyakini, ya, beriman itu yakin, ya, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik berupa perkataan atau ucapan ataupun perbuatan yang datangnya dari Rasulullah, kita yakini kebenarannya, ya. Itu adalah orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, melakukan amal-amal kebaikan. Itu dikecualikan dari sifat rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, ya, dan saling menasihati dalam kebenaran. Ya, ketika mendapati teman kita salah, keluarga kita salah, maka kita saling
menasehati, ya, tidak dibiarkan dalam kekeliruan. Kemudian siapa lagi yang tidak rugi? Pertama orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beramal soleh, kemudian saling menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran, ya, sabar untuk mentaati Allah, kemudian sabar untuk meninggalkan maksiat. Kita saling menasehati, ya. Itu dikecualikan dari sifat rugi. Orang-orang yang memiliki sifat 4 tadi itu tidak akan rugi. Maka dari itu kita berusaha memiliki 4 sifat tadi. Pertama, beriman, meyakini seluruh yang dibawa Allah dan Rasulnya itu benar. Kemudian wa'amilus shalihat, mengamalkan atau berbuat atau melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, untuk bersabar, ya. Itu dikecualikan atau kita tidak akan rugi jika memiliki 4 sifat tersebut. Baik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan ayat ini? Ya, kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Al-Quran, atas nikmat ayat ini yang diturunkan kepada kita. Ini adalah sebuah nikmat. Allah telah mengabarkan tentang sifat rugi. Kenapa disebut nikmat? Karena dengan dikabarkannya sifat rugi, maka Allah juga memberi solusi, Allah juga memberi jalan keluar agar tidak rugi. Yaitu kita harus tadi 4 sifat tadi, melakukan 4 sifat tadi agar tidak rugi. Maka ini adalah sebuah nikmat. Kita sudah dikabarkan tentang sifat rugi dan diajarkan caranya agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kita harus bersyukur. Kemudian kenapa memangnya kita harus bersyukur atas nikmat kabar gembira ini, ya, atas nikmat kabar peringatan sekaligus kabar gembira ini? Kenapa kita harus syukuri? Agar, ya, setiap kita bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Kenapa kalau tidak bersyukur? Takutlah kita menjadi kufur, ya, tidak mensyukuri nikmat. Allah cabut nikmatnya dari kita. Allah kurangi, paling tidak Allah kurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka senantiasa kita bersyukur. Nah, rukun syukur atau syaratnya syukur itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Rukun syukur masih ingat, ya? Kita bersyukur dengan tiga syarat. Pertama, kita bersyukur dengan hati kita dulu. Kita merasa betapa berharganya, betapa ini sebuah nikmat. Allah telah mengabarkan tentang sifat orang-orang rugi, ya. Allah sudah mengabarkan cara agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kita merasa ini sebuah nikmat dengan hati kita. Kemudian kita ungkapkan dengan lisan kita. Alhamdulillah, ya Allah, Kau telah menurunkan ayat tentang sifat rugi sehingga aku bisa terhindar dari sifat ini. Kemudian syarat syukur ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan kita. Jadi tidak cukup dengan 2 syukur. Dengan hati dan lisan tidak cukup. Belum sempurna syukur kita. Agar sempurna maka kita bersyukur karena sudah diberikan kabar tentang sifat rugi, maka sebisa mungkin kita berusaha agar tidak termasuk orang-orang yang rugi. Contohnya, kita menghindari sifat lalai dari mengingat Allah, lalai dari murojaah, lalai dari beramal soleh, lupa, ya. Kita menghindar dari sifat-sifat yang buruk agar kita tidak rugi. Misalnya lagi sifat buruk yang lainnya, riya. Kita ingin beramal itu karena ingin dilihat oleh orang, dipuji oleh orang. Nah, ini sifat buruk yang akan menyebabkan kita rugi. Maka
sebisa mungkin kita menghindari sifat riya. Itulah cara bersyukur kepada Allah atas firman-Nya tentang sifat rugi. Ya. Ingat, begitulah cara kita bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat apapun, caranya harus ada 3 jalan tadi, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, kemudian bersyukur dengan anggota badan. Insyaallah paham ya, karena konsep ini sudah diulang-ulang, cara ini sudah diulang-ulang. Kita bersyukur dengan anggota badan itu adalah bagian dari ibadah ya, berbuat baik, beramal soleh itu adalah ibadah. Nah, beribadah juga ada tiga syarat. Ya, ada 3 rasa ketika beribadah. Ada rasa cinta kepada Allah. Jadi beramal soleh, kita merasa ingin membalas kebaikan Allah, merasa cinta kepada Allah untuk beramal soleh. Ya. Contohnya, ketika kita mendapatkan nikmat berupa makanan, contoh kecilnya makanan misalnya, kita merasa senang dengan nikmat tersebut, kita merasa cinta, oh ini nikmat dari Allah ya. Kita cinta kepada Allah. Kemudian ada rasa harap. Setelah itu kita beramal soleh karena mendapat nikmat makanan, menjadi lebih taat pada umi misalnya. Nah, berharap amal bakti kita kepada umi kita diterima oleh Allah. Itu adalah rasa harap. Kemudian ada rasa takut kepada Allah. Takut jangan-jangan amalku ini tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan amalku ini ada rasa riaknya, ada rasa ingin dilihat oleh orang lain. Jadi ketika beramal soleh, melakukan amal ibadah, harus ada 3 rasa ini. Ada rasa apa? Ada rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah. Baik, tugasnya hari ini selain mencatat atau menuliskan firman Allah tentang sifat rugi ya, Al-Asr ayat 2 dan artinya, kemudian kita tambahkan ya, Ustazah tambahkan tugasnya rukun syukur ya, atau syaratnya syukur. Syukur itu ada dengan lisan, dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Itu ditulis lagi agar menjadi kokoh di hati kita, sudah menjadi pemahaman yang biasa ya, sudah benar-benar sudah melekat di hati kita. Kita tulis lagi walaupun ini perkataan yang diulang-ulang. Kemudian ibadah itu harus ada 3 rasa. Ada rasa cinta, ada rasa harap, dan rasa takut kepada Allah. Itu ditulis ya nak ya. Tulis seperti biasa, dikumpulkan di grup. Walaupun tidak Ustazah respon langsung, jangan khawatir, semuanya ada nilainya. Semua Ustazah nilai, dan yang lebih dari itu, ingatlah Allah juga menilai atas usaha kita. Seberapa kuat kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita belajar agama Allah itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita lebih mengenal syariat atau aturan-aturan Allah. Kita lebih mengenal bukti-bukti kekuasaan Allah dengan belajar. Maka belajar ini adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan belajar atau menuntut ilmu ini juga adalah salah satu jalan di antara banyak jalan untuk menuju surga Allah. Karena dengan belajar, dengan menuntut ilmu, kita menjadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan menuju ke surga, mana jalan menuju ke neraka. Kita jadi tahu dengan menuntut ilmu. Maka jangan pernah lelah ya. Pasti lelah ada, tapi kita lawan. Kita merasa capek, pasti capek, tapi kita harus lawan. Kita harus semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah. Baik, itu saja materi hari ini. Silahkan diulang-ulang, tidak hanya menjadi hafalan tapi berusaha diamalkan.
berusaha, merasa senang dan gembira untuk beramal soleh, dan berusaha sekuat mungkin agar tidak melakukan sifat-sifat buruk sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ista'iddu, semuanya berdoa dengan khusyuk, tidak ada yang main-main. Kita berdoa kepada Zat yang Maha melihat dan Maha mendengar. Tidak usah teriak berdoanya, ya. Allah menyaksikan kita. Doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Baik, seperti biasa kita memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan di majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.